teman-temannya. Selanjutnya, siap, break. Kepada bendera merah putih hormat gerak. Tegak gerak. Kepada ibu guru hormat gerak. Tegak gerak. Bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dulu kembali. Sebelum kita belajar, mari kita bersama-sama membaca doa. Doa dimulai. Kesempatan pada hari ini untuk hadir, untuk belajar, dan kali ini kita akan belajar tentang mata pelajaran baru, yaitu belajar tentang coding dan kecerdasan artifisial, di mana kita akan belajar tentang cara berpikir komputasional. Tapi sebelum itu, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Semangat pagi. Pagi luar biasa hebat. Ya, jadi Ibu ingin bertanya kepada kalian, apakah kalian sudah pernah mendengar tentang apa itu berpikir komputasional? Sudah atau belum? Oke. Jadi berpikir komputasional itu sesuatu yang baru, tetapi mungkin kita sudah terapkan biasa dalam kehidupan sehari-hari. Nah, siapa yang pernah membuat nasi goreng? Saya. Pernah? Pernah. Pernah membuat? Pernah. Siapa yang pernah membuat es jeruk? Saya. Nah, Saya. pernah? Ada yang pernah? Siapa yang pernah mencuci pakaian di mesin cuci? Saya. Pernah juga. Berarti itu semua adalah masalah dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian anak-anak semua, apakah kita perlu tahu
tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Perhatikan ke depan. Tujuan pembelajaran setelah kita belajar tentang berpikir komputasional. Ayo diulang dulu. Berpikir komputasional. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan konsep dasar berpikir komputasional, di mana dalam berpikir komputasional itu ada 4 bagian. Yang pertama, dekomposisi. Yang kedua, pengenalan pola. Yang ketiga, abstraksi. Dan yang keempat, algoritma dengan bahasa kalian sendiri. Yang kedua, menerapkan langkah-langkah berpikir komputasional untuk menyelesaikan masalah sederhana secara berkelompok. Jadi ada 2 tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, menjelaskan apa itu berpikir komputasional, dan yang kedua, bagaimana cara menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan, apa itu berpikir komputasional? Siapa yang bisa membacakan? Angkat tangan. Ayo. Adil, silahkan. Berpikir komputasional adalah cara menyelesaikan masalah secara logis dan sistematis, seperti yang dilakukan dalam ilmu komputer. Oke. Jadi berpikir komputasional adalah bagaimana cara kita menyelesaikan masalah secara logis dan sistematis seperti yang dilakukan dalam ilmu komputer. Di mana ilmu komputer itu bekerja dengan sistem sistematis, tersusun dan logis, ya. Begitu kerjanya ilmu komputer. Apakah kita juga akan belajar seperti komputer? Berpikir seperti komputer? Kali ini kita akan menggunakan metode berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, siapa yang bisa baca? Saya. Silahkan Rahim. Berpikir komputasional terdiri dari 4 bagian utama. 1. Dekomposisi. 2. Pola. 3. Abstraksi. 4. Algoritma. Ini adalah istilah-istilah baru dalam berpikir komputasional, ya. Ada 4 polanya. Yang pertama dekomposisi, kedua pola, ketiga abstraksi, dan yang keempat adalah algoritma. Apa itu dekomposisi? Siapa yang bisa? Siapa yang bisa dekomposisi? Nih, pengertian dekomposisi. Siapa yang bisa baca? Dari perempuan dulu. Dari perempuan. Angkat tangan tak? Bina. Oke, ini Memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah diselesaikan. dari suatu masalah besar dipecah menjadi beberapa masalah kecil. Contoh ada pada gambar. Di situ adalah gambar es jeruk. Membuat es jeruk harus dikelompokkan bagian-bagiannya dulu menjadi lebih kecil. Jangan fokus ke masalah besarnya. Bagian-bagian kecilnya dulu apa? Yang pertama itu adalah ambil jeruk. Yang kedua, kupas. Bagaimana cara mengupasnya? Berarti ada pisau, dipegang, baru ada pisau, ambil pisau, ya. Kemudian ketiga, Beras jeruk. jeruknya. Yang keempat, Tuang ke gelas. kalau beras jeruk pasti ambil di saringan. Tidak mungkin dikasih turun semua ke dalam gelas, itu ampasnya, berarti disaring, ya. Itu masalah-masalah kecilnya. Kemudian yang terakhir adalah tuang air perasan ke dalam gelas. Berarti harus ada gelas. Itu masalah-masalah kecil. Yang pertama, ambil dulu jeruknya. Sudah ambil jeruknya, mau dikupas, berarti sediakan pisau, ya, yang bisa mengupas jeruk. Yang ketiga, peras, berarti ada saringan untuk diperas jeruknya dan buang ampasnya. Yang terakhir adalah setelah diperas ada airnya dan dibuang ke dalam gelas. Kalau sudah itu, apakah bisa dikasih gula atau tambahan lainnya? Itu terserah selera. Kemudian perhatikan untuk apa itu pola.
mencari bagian yang berulang. Apa kira-kira yang berulang dari satu masalah ketika kita ingin mengupas jeruk? Pasti ada bagian yang mengulang. Setiap kali kita ingin mengupas jeruk ada bagian-bagian. Yang pertama, contohnya, semua Buah perlu dikupas sebelum diperas. Ini adalah pola yang berulang. baik ya. Jadi kalau kita mau untuk membuat es jeruk pasti ada pola yang berulang-ulang kejadian. Jadi setiap nanti buat es jeruk harus perlu ada pola, yaitu dikupas dulu sebelum diperas. Jangan peras sama kulitnya, dikupas dulu baru diperas, itu polanya. Kemudian abstraksi itu menyaring. Kemudian siapa yang bisa baca? Saya Bu. Yang lain? Yang lain? Yang di belakang? 3 orang. Ayo, angkat tangan. Angkat tangan. Ini. Papi. Mengabaikan detail yang tidak penting dan fokus pada informasi utama. Kira-kira apa yang tidak penting yang perlu kita yang tidak usah dipikirkan itu? Artinya disaringi hal-hal yang penting dan mengabaikan yang tidak penting. Apa contohnya? Tidak peduli ukuran jeruknya. Ada yang perlu disaring, bagian-bagian yang tidak penting tidak usah dipedulikan, itu yang tidak penting. Jangan dipikirkan ini besar ini ukurannya jeruk kah? Atau kecil ini ukurannya, apakah berapa harganya ini jeruk? Apakah itu penting? Tidak penting itu dalam membuat es jeruk. Jadi fokus pada peras jeruknya saja. Jangan dipedulikan bagaimana ukurannya jeruk. Itu namanya abstraksi. Ini masalah sehari-hari ya. Selanjutnya adalah algoritma. Algoritmanya? Nadira. Algoritma? Langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah. Apa contohnya? Buah jeruk. Terus jeruk. Apa langkahnya dulu yang pertama? Ambil jeruk. Buang ke gelas. Ini algoritma itu kalau kita tahu langkahnya. Apa dulu langkah yang pertama? Tidak mungkin kita tidak dikupas baru diperas, ya. Tidak mungkin langsung dibuang baru tidak ada jeruknya. Itu harus sesuai langkah, itu namanya algoritma. Menyusun langkah-langkah setiap masalah. Begitu juga masalah yang lain, misalnya nasi goreng. Bagaimana langkah-langkahnya? Bagaimana algoritmanya? Bagaimana abstraksinya? Dan bagaimana dekomposisinya? Ini masalah yang pertama saja. Jadi yang pertama ambil jeruk, yang kedua kupas, 3 peras, dan keempat Tuang ke gelas. sekarang gelas. Baik, anak-anakku semua, untuk lebih jelasnya ada video yang akan saya putar dengan masalah yang berbeda. Ya, perhatikan ini. Ini tentang mencuci pakaian. Adalah cuci pakaian. Mari kita coba untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara berpikir secara komputasional. Dimulai dari dekomposisi atau bahasa Indonesianya adalah dekomposisi. Seperti yang kita ketahui, dekomposisi adalah memecah masalah yang besar atau kompleks menjadi masalah yang kecil dan sederhana. Coba perhatikan gambar. Masalah terbesarnya adalah mencuci pakaian. Nah, dari masalah besar ini kita akan pecah menjadi sub-sub masalah yang kecil dan sederhana. Terbesarnya adalah masak nasi goreng. Kita akan pecah masalah tersebut supaya menjadi sub-sub masalah kecil yang lebih sederhana lagi. Dimana ketika memasak nasi goreng, maka kita membutuhkan alat atau wajan, spatula, pisau dan lain-lain, bahan, nasi, telur, goreng dan lain-lain, bumbu, bawang merah, bawang putih, gula, garam dan lain-lain, dan juga langkah-langkah.
Proses memecah dari masalah besar menjadi sub-sub masalah kecil inilah yang disebut dengan dekomposisi. Selanjutnya ada metode kedua, yaitu pattern recognition atau pengenalan pola. Kita akan mencari pola yang berulang untuk pola yang berbeda dari memasak nasi goreng. Ditemukan bahwa untuk membuat satu porsi nasi goreng kita membutuhkan waktu lebih kurang 10 menit. Maka pola ini bisa kita gunakan kembali ketika suatu saat nanti kalian akan memasak nasi goreng dengan waktu. Pola yang kedua, karena kita pernah membuat nasi goreng, kita juga dapat membuat beliau goreng. Dikarenakan proses dan bumbunya hampir sama, kita dapat melihat bahwa pola untuk membuat nasi Baik ya, kita lanjut. Sudah dipahami apa itu berpikir komputasional? Kira-kira siapa yang bisa menjelaskan dengan bahasanya apa itu berpikir komputasional? Bisa dipahami lewat video, lewat materi juga. Apa itu berpikir komputasional kira-kira? Apa tadi? Siapa yang bisa mengulangi? Apa itu berpikir komputasional? Ada? Berpikir komputasional adalah cara menyelesaikan masalah secara logis dan sistematis seperti ilmu komputer. Ada berapa 4 bagian dalam berpikir komputasional? Saya bisa menyebutkan 4 bagian berpikir komputasional. Yang pertama adalah komposisi. Kedua, pola. Ketiga, abstraksi. Keempat, algoritma. Oke, baik saya tanya. Kalau kita mencari hal-hal yang tidak penting, mengabaikan hal-hal yang tidak penting dan mengambil hal-hal yang lebih penting, itu namanya apa? Abstraksi. Kalau kita menyusun langkah-langkahnya, apa namanya? Algoritma. Kalau kita memilah bagian-bagian kecil dari bagian besar, dekomposisi. Kalau kita memahami pola-polanya, itu adalah namanya pengenalan pola. Baik ya, anak-anakku semua. Kita akan mengerjakan tugas secara berkelompok. Sudah ada kelompoknya ya, perhatikan di depan. Tugas untuk kelompok 1 adalah buatlah dekomposisi membuat nasi goreng. Dicatat di bukunya. Tugas untuk kelompok 2 adalah buatlah pola membuat nasi goreng. Apa polanya membuat nasi goreng? Langkah-langkah. Kemudian yang ketiga, kelompok 3. Mana kelompok 3? Ini, kelompok 3 ini, kelompok 4 di belakang. Kelompok 3, buatlah abstraksi membuat nasi goreng. Kelompok 4, buatlah algoritma membuat nasi goreng. Ada yang buat dekomposisinya, ada yang membuat polanya, ada yang membuat abstraksinya, dan ada yang membuat algoritmanya. Satu saja buku per kelompok. Kerja kelompok itu satu saja. Hasil sebentar mempresentasikan di depan kelas perwakilan setiap kelompok ya. Siap? Mempresentasikan hasil pekerjaan dari setiap kelompok. Jadi ibu guru
kelompok 1 untuk mempresentasikan dekomposisi nasi goreng. Alat: wajan, spatula, pisau, dan kompor. Bumbu: bawang merah, bawang putih, dan kecap. Bahan: nasi, telur, minyak goreng. Kasih tepuk jempol. 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 Oke, sekarang kelompok 2 silakan naik. Anggotanya kelompok 2 membacakan pengenalan pola dari membuat nasi goreng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mempresentasikan pola makan nasi goreng. Untuk membuat 1 porsi nasi goreng kita memerlukan waktu kurang lebih 10 menit. Maka pola ini bisa kita gunakan kembali jika saat kita akan memasak nasi goreng di lain waktu. Oke, tepuk jempol. 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 Mana kelompok 3 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Abstraksi membuat nasi goreng. Ketika membuat sepiring nasi goreng, kita tidak perlu memperhatikan bagaimana sebuah kedelai dapat diolah menjadi kecap karena hal itu tidaklah penting. Oke, tepuk jempol. 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 Mari kelompok 4 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membacakan instruksi kami. Langkah nasi goreng. Panaskan minyak secukupnya. Goreng telur dan masukkan bumbu atau bawang. Masukkan nasi putih dan bumbu lainnya. Kecap, saus, gula, garam, penyedap rasa. Cek rasa, jika sudah pas, angkat dan sajikan di piring. Oke, tepuk jempol. 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 Bagus. Oke, selanjutnya setiap kelompok sudah naik ya dan mempresentasikan hasil dari kelompoknya. Sudah paham tentang apa itu materi kita hari ini? Ya, hari ini kita belajar apa? Kembali lagi, ada berapa langkah membuat berpikir komputasional? Pertama, yang kedua, ketiga, Abstraksi. dan yang keempat. Baik, terima kasih anak-anakku semua. Pada hari ini kita telah belajar tentang pelajaran coding dan kegiatan
pulang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang benar datangnya dari Allah dan yang salah datangnya dari saya sendiri. Saya tutup, silahkan istirahat. Amin.